Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi Sodara menilai proses penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur. Hendardi bilang Undang-Undang TNI dan Undang-Undang KPK memerintahkan dalam kasus korupsi anggota TNI juga bisa disidik KPK. Seluruh proses yang dijalankan oleh KPK itu sebetulnya sudah sesuai peraturan yang perundang-undangan. Ya, oleh karena itu saya menyesalkan langkah pimpinan KPK yang kemudian menganulir keputusan kolektifnya. Perdebatan soal jurisdiksi peradilan militer menjangkau juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer itu adalah batal demi hukum sebetulnya. Ya, karena Undang-Undang TNI dan Undang-Undang KPK itu menegaskan bahwa dalam kaitan korupsi, anggota TNI juga bisa disidik dan dibawa ke peradilan melalui proses KPK. Informasi terkini tentang ancaman karangan bunga pada pimpinan KPK dan kelanjutan kasus suap Kabasarnas kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Okta, ancaman karangan bunga pada pimpinan KPK yang terjadi beberapa hari terakhir, apakah ada rencananya KPK akan melaporkan hal ini pada polisi? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Nampaknya berbagai serangan maupun juga teror karangan bunga yang diterima oleh sejumlah pimpinan KPK ini tidak membuat KPK gegabah begitu untuk langsung melapor ke polisi. Tetapi yang diterima informasinya dari pimpinan KPK Eni Nurul Gufron adalah justru secara pribadi dirinya memaafkan pelakunya sembari berharap bahwa masyarakat ini tidak terbawa atau terprovokasi dengan berbagai ancaman maupun juga teror yang diterima oleh para pimpinan KPK ini. Dan benar sekali Audrey dan juga saudara bahwa memang sejumlah pimpinan KPK ini mendapatkan teror tidak hanya yang mengancam nyawa begitu dikirimkan melalui aplikasi pesan WhatsApp, tetapi juga berupa karangan bunga yang diterima pada 28 Juli lalu. Ini yang dikatakan oleh pimpinan KPK Nurul Gufron dalam rilis secara tertulisnya. Selain itu salah satu yang juga mendapatkan teror ini Audrey dan juga saudara diketahui juga adalah PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Brigjen Asep Guntur. Bahkan dalam rilis tertulisnya Nurul Gufron juga sempat menyebut dirinya juga mendapatkan dugaannya ini adalah upaya pembunuhan karakter di media sosial Twitter. Tetapi tentu saja saat ini memang dari Nurul Gufron sendiri lebih kepada sikap memaafkan, sembari juga kita nantikan bersama seperti apa nantinya sikap KPK terkait dengan adanya teror yang diterima oleh sejumlah pimpinannya ini. Tentu kita tidak bisa berandai-andai Audrey dan juga saudara apakah tindakan-tindakan atau juga teror-teror ini yang diterima oleh sejumlah pimpinan KPK ini ada hubungannya dengan OTT yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh KPK. Tetapi tentu saja sampai dengan saat ini kita akan menanti seperti apa sikap dari KPK. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini dari Nurul Gufron sendiri tetap memaafkan. Audrey? Informasi yang penting juga untuk ditanyakan dari KPK, Okta, adalah soal dugaan suap Kabasarnas. Nah, hari ini kan penyuap Kabasarnas menyerahkan diri ke KPK. Nah, selanjutnya kalau begitu bagaimana untuk penelusuran dari dugaan suap yang melibatkan Kabasarnas setelah tadi penyuapnya sudah menyerahkan diri? Iya Audrey, ini tentu akan memperkaya lagi bagaimana informasi maupun juga keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat karena sampai dengan saat ini juga yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati yakni Musunadi Gunawan atau inisial MG dari sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini masih menjalani pemeriksaan di dalam gedung KPK Merah Putih. Dan tentu terkait dengan hal ini sebelumnya juga Kabag Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan bahwa tentu penyidikan masih terus berjalan lebih lengkap. Kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Ali Fikri berikut ini. Terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap pengadaan di Basarnas, betul ya. Jadi hari ini salah satu tersangka dari pihak swasta yang telah kami umumkan beberapa waktu yang lalu telah kooperatif hadir di Gedung Merah Putih KPK dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.
Rencananya Audrey dan juga saudara, setelah nantinya MG ini selesai diperiksa akan ada konferensi pers terkait dengan bagaimana nanti kelanjutan dari kasus yang diduga melibatkan Kabasarnas dan juga Korsminnya ini. Karena kalau kita ingat pada konferensi pers yang pertama kali setelah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas ini, memang salah satu tersangkanya yakni adalah inisial MG ini diminta untuk menyerahkan diri. Audrey. Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV melaporkan dari gedung KPK.